Halo, Assalamualaikum. Hari ini kita akan kembali belajar matematika pada bab trigonometri. Berikut ini kompetensi dasar yang diharapkan. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas materi rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Baiklah, mari kita mulai dari segitiga siku-siku. Jika saya punya sisi-sisi dari segitiga siku-siku ada 3, ada 4, maka kita peroleh sisi miringnya yaitu 5. Bagaimana jika sisi-sisinya ada 9 dan 12? Maka kita dapat menentukan sisi miringnya dengan menggunakan teorema Pythagoras, di mana sisi miring itu adalah akar dari jumlah sisi lainnya dikuadratkan. Maka di sini kita bisa hitung di mana sisi miringnya yaitu adalah akar dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Sehingga kita peroleh nilai sisi miringnya itu adalah akar dari 225 atau sama dengan 15. Masih ingat pasangan-pasangan sisi pada segitiga siku-siku? Ada 3, 4, 5, ada 5, 12, 13, ada 7, 24, 25, ada 8, 15, 17, dan lain-lain. Ini adalah triple Pythagoras, di mana kita memperolehnya dengan menggunakan rumus dari teorema Pythagoras. Oke, selanjutnya mari kita ingat konsep kesebangunan dari segitiga. Coba kita perhatikan gambar segitiga yang pertama dengan segitiga yang kedua ini. Jika kita bicara kesebangunan, maka kita akan berbicara tentang perbandingan sisi pada segitiga. Segitiga yang pertama, 3/5, itu ternyata sama dengan 9/15. Begitu juga dengan perbandingan sisi pada segitiga yang pertama, 4/5, itu sama dengan 12/15. Begitu juga dengan pada sisi kedua segitiga yaitu adalah 9/12, itu sama nilainya dengan 3/4. Kenapa bisa sama? Tentu saja karena syarat daripada segitiga yang sebangun itu sudut-sudutnya itu bernilai sama. Maka karena sudut-sudutnya sama, nilai dari perbandingan sisi pada kedua segitiga itu bernilai sama. Perbandingan inilah yang nantinya akan kita sebut sebagai nilai-nilai pada trigonometri, yaitu sin, cos, dan seterusnya. Mari mengenal trigonometri. Ada sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan, kosekan. Sebelumnya, mari perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut ini. Dan coba kita misalkan dulu sisi-sisinya dengan A, B, dan C. Dan kita list perbandingan sisi-sisinya itu ada A per C, bisa juga B per C, kemudian A per B. Nah, untuk A per C ini dapat kita namakan itu adalah sinus daripada sudut alfa. Dan B per C itu adalah kosinus dari sudut alfa. Dan A per B itu adalah tangen dari sudut alfa. Jika seperti ini, maka untuk gambar yang sebelumnya kita bisa menentukan sinus sudut alfa itu adalah 6/10. Dan kosinus dari sudut alfa itu adalah nilai dari pembagian 8/10. Dan tan alfa itu adalah pembagian dari 6/8. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan untuk mencari nilai sinus,
itu adalah sisi depan sudut dibagi sisi miring, atau bisa kita singkat dengan sin demi. Dan untuk kosinus, itu adalah kita peroleh dari sisi samping sudut dibagi sisi miring, atau kita singkat cos samping. Dan untuk tangan, itu dapat kita peroleh dari sisi depan sudut dibagi sisi samping, atau kita bisa singkat dengan tan desa. Dan tan juga dapat kita peroleh dari pembagian sin dengan cos. Lalu bagaimana dengan kotangan, sekan dan kosekan? Mereka adalah kebalikan dari sin, cos, dan tan. Untuk kotangan, itu adalah kebalikan dari tangan. Dan untuk sekan, itu adalah kebalikan dari kosinus. Dan untuk kosekan, itu adalah kebalikan dari sin. Selanjutnya, mari kita menyelesaikan soal-soal berikut. Terdapat gambar dan ditanyakan berapa nilai dari sin, cos, dan tangan dari sudut theta. Perhatikan sisi depan sudut theta ini ada 8, kita bisa tuliskan dia sebagai A. Dan sisi samping itu ada 15, kita bisa tuliskan sebagai B. Dan sisi miringnya itu ada 17, kita tuliskan sebagai nilai dari C. Maka di sini ingat sin theta, cos theta, dan tan theta itu dapat kita selesaikan. Rumus sin itu adalah demi, yaitu sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan dari sudut theta itu adalah A dan miringnya adalah C. Untuk cos theta itu adalah sami, samping per miring, sampingnya itu B dan miringnya adalah C. Dan tan itu adalah desa, depan per samping. Depannya itu adalah A dan sampingnya adalah B. Maka kita bisa menentukan nilai-nilai dengan mudah. Untuk sin theta itu adalah depan per miring, depannya 8 per miringnya 17. Dan cos theta itu bernilai sami, samping per miring, sampingnya 15 per miringnya 17. Dan tangan theta itu adalah desa, depan per miring, depan per sampingnya itu 8 per 15. Soal berikutnya, terdapat gambar dan ditanyakan berapa nilai kotangan dari sudut 45 derajat berikut ini. Perhatikan bahwa rumus kotangan itu adalah kebalikan dari tan, atau 1 per tangan. Artinya 1 per tangan 45 derajat. Maka terlebih dahulu coba kita cari berapa nilai dari tangan 45 derajat ini. Ini adalah sudut di sebelah sini, maka untuk tan itu adalah kita membagi nilai daripada sudut depan dibagi sudut samping, depan per samping. Depannya yaitu belum ketahuan, di sini kita tuliskan A, dan sampingnya itu sudah ada 1. Di sini ada sisi miringnya, maka kita dapat menentukan nilai A. Karena sisi miringnya akar 2 dan sisi samping adalah 1, maka A itu adalah bernilai 1. Dari mana? Dari Pitagoras. Silahkan dicari sendiri. Kemudian bagaimana? Kemudian kita masukkan tan 45 itu adalah depan per samping. Artinya nilai dari tan 45 derajat itu sama dengan depannya 1 dibagi sampingnya 1. Artinya tan 45 itu adalah bernilai 1. Maka untuk kotangan, ini adalah kotangan 45 derajat itu bernilai 1 dibagi 1, yakni bernilai 1. Trigonometri memiliki beberapa sudut-sudut istimewa. Ada 0, 30, 45, 60,
dan 90 derajat. Berikut nilai-nilainya. Jadi, untuk sin 0 derajat itu bernilai 0, 30 derajat bernilai setengah, dan begitu seterusnya seperti ini. Langsung saja ke contoh. Hitunglah tan 30 derajat ditambah tan 45 derajat. Kita bisa dengan mudah lihat di tabel berapa nilai dari tan 30 derajat ditambah tan 45 derajat. Tan 30 derajat itu adalah 1/3 akar 3 ditambah tan 45 derajat adalah 1. Kita bisa sederhanakan lagi menjadi 1/3 dikali akar 3 supaya jadi 1 ditambah 3. Maka inilah hasil dari tan 30 derajat ditambah 45 derajat. Jadi untuk sudut-sudut istimewa ini silahkan diingat-ingat. Cukup ingat 3 ini saja, sin, cos, dan tan. Dan untuk kotangan, sekan, dan kosekan ini adalah kebalikan dari sin, cos, dan tan. Cukup sekian materi pada pertemuan kali ini tentang rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Setelah ini silakan kerjakan tugas pada link berikut. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.